Swastiastu, Bu. Sosial. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Narenisa, silakan duduk. Bagaimana kabar Narenisa hari ini? Baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Ibu juga baik. Tadi belajar ya di kelas? Ya, belajar. Dapat pelajaran apa? Saya belajar matematika. Siapa yang ngajar tadi? Nah, kebetulan yang ngajar matematika di kelas saya itu Pak Numa Subakti. Bagaimana, senang mengikuti pelajaran matematika? Senang, Bu. Nah, baiklah, sebelum memulai kegiatan ini, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ibu pimpin sendiri doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada Narenisa ya, karena sudah hadir untuk datang ke ruangan ini untuk mengikuti konseling hari ini. Ya, Bu. Ibu akan memberikan sedikit gambaran ya mengenai yaitu kegiatan kita hari ini, di mana yaitu kegiatan awal itu adalah sudah kita lakukan saat ini. Nah, yang kedua itu ada kegiatan inti. Nanti ada analisis masalah yang yaitu perilaku, yaitu analisis masalah tentang perilaku yang akan diubah. Kemudian ada pemutaran video dan ada menentukan alternatif masalah. Kemudian lanjut dengan pengisian LKPD dan juga kesimpulan dari layanan ini. Ya, juga ada penutup. Nah, di penutup ini yang bagiannya ada yaitu evaluasi hasil layanan. Nah, kemudian ada komitmen dari konseling sendiri. Ya, dan selanjutnya ada yaitu kesan dan pesan dari konseling sendiri, dan juga yang terakhir itu ada doa salam penutup. Nah, sudah paham Kak Renisa? Paham, Bu. Tanya kepada Kak Renisa, pernah Kak Renisa datang ke ruangan ini untuk mengikuti konseling? Kebetulan saya belum pernah melaksanakan konseling, Bu. Nah, baiklah, Ibu akan jelaskan itu apa itu konseling. Nah, konseling adalah suatu proses pemberian bantuan ya, dari guru BK Ibu sendiri kepada konseli, yaitu Narenisa sendiri ya, secara tatap muka ataukah face to face, di mana guru BK nanti membantu siswanya yaitu untuk menangani permasalahan dan juga mencarikan itu solusi atau alternatif dari masalah yang dihadapi. Nah, jadi jelas Narenisa sudah paham? Paham, Bu. Nah, jadi tujuan Ibu memanggil Narenisa di sini ada dua tujuannya ya. Yang pertama, nanti ada tujuan umum, di mana tujuan umumnya adalah setelah mengikuti layanan ini nanti Narenisa yaitu mampu untuk meningkatkan motivasi. Tujuan khususnya adalah Narenisa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis motivasi belajar itu berdasarkan sumber yang tepat. Nah, yang kedua, tujuan khususnya adalah nanti Narenisa dapat menentukan faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi belajar Narenisa berdasarkan akar penyebabnya dengan tepat ya. Nah, kemudian yang ketiga tujuan khususnya adalah Narenisa dapat merancang tips ataukah trik itu untuk meningkatkan motivasi belajar di dalam diri Narenisa sendiri ya. Peran layanan BK di sini adalah Ibu sendiri sebagai konselor dan juga Narenisa sebagai konseli. Nah, nanti kita akan menganalisis permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan yang Narenisa hadapi ya, dengan cara membuat rencana aksi di dalam layanan ini. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Nah, di mana asas kesukarelaan ini adalah nanti Narenisa itu datang ke sini itu bukan karena keterpaksaan. Nah, Ibu pun tidak memaksa. Nah, jadi kalau misalnya layanan konseling ini dilaksanakan secara keterpaksaan, nah, masalah yang kita hadapi tidak bisa teratasi seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua,
ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan maksudnya di sini setiap guru BK itu memiliki yang namanya kode etik. Jadi guru BK harus menjaga rahasia, ya, yaitu menjaga apa yang sudah Renisa ungkapkan dalam permasalahan ini kepada siapapun, ya, tidak boleh mengasih tahu permasalahan yang Kak Renisa hadapi kepada siapapun kecuali itu ada izin dari Renisa sendiri. Yang ketiga itu ada namanya asas kegiatan. Nah, jadi Renisa di sini aktif, ya, ikut aktif dalam kegiatan ini. Nah, yang keempat itu ada asas keterbukaan, di mana nanti saat Renisa mengikuti kegiatan ini, Renisa terbuka, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya, terhadap masalah yang Renisa hadapi. Ya, Bu. Nah, jadi Ibu harapkan nanti Renisa di sini lebih aktif, ya, itu di dalam mengungkapkan permasalahan Renisa, kemudian mencari alternatif solusi, dan Ibu hanya menuntun, ya, untuk Renisa untuk mencarikan mana solusi yang terbaik, ya, untuk menangani masalah yang Renisa hadapi. Bagaimana Renisa sudah paham? Paham, Bu. Waktu pelaksanaan layanan di sini, Ibu kasih waktu kurang lebih 40 menit. Ya, nanti jadi kita gunakan waktu ini seefektif mungkin, ya. Bagaimana Renisa, sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Ya, Bu, saya bersedia dan siap mengikuti kegiatan selanjutnya. Apakah Renisa tahu, ya, tujuan kenapa Ibu memanggil Renisa datang ke ruangan ini? Tidak, Bu. Kenapa ya? Nah, begini Renisa, ya. Kemarin Ibu mendapatkan laporan dari wali kelasnya Renisa, yaitu Pak Teddy, ya, bahwa Renisa ini banyak sekali absensinya di kelas, ya, tidak hadirannya di kelas. Kemudian ada juga laporan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa Renisa sering tidak membuat tugas. Apakah benar seperti itu? Ya, Bu, benar. Coba ceritakan mengapa Renisa sering tidak hadir di sekolah dan juga sering tidak membuat tugas. Begini, Bu, belakangan ini saya merasa malas untuk pergi ke sekolah karena saya susah sekali untuk bangun pagi, dan juga saya sering merasa lelah sehingga saya tidak membuat tugas yang diberikan oleh guru. Selain kegiatan di sekolah, apa ada kegiatan lain yang Renisa lakukan? Di rumah biasanya saya melakukan maksudnya membantu orang tua, belajar, dan juga bermain HP, terutama bermain game online. Tetapi tidak ada kegiatan lain kan yang dilakukan selain belajar, membantu orang tua, ataukah bermain game? Nah, Ibu kalau boleh tahu berapa jam biasanya Renisa bermain game online? Tidak menentu, Bu. Biasanya saya bermain game online sampai lupa waktu, bisa sampai larut malam, bahkan bisa sampai saya tidak tidur. Nah, mungkin itu ya penyebabnya bahwa Renisa susah untuk bangun pagi, dan juga Renisa mudah lelah, sehingga Renisa tidak memiliki, ya, motivasi untuk hadir ke sekolah dan juga membuat tugas yang diberikan oleh guru. Ya, Bu. Dengan kondisi sekarang, mungkin apa yang akan dilakukan Renisa? Mungkin saya lakukan adalah seperti mematikan HP, Ya. menghapus game online, dan juga berfokus untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Bagus sekali Renisa. Berarti Renisa sudah memahami hal itu, ya. Ya. Nah, coba sekarang Renisa sebutkan apa konsekuensi yang bisa ditimbulkan. Dari kelakuan saya yang sering tidak membuat tugas, saya khawatir nilai saya akan menurun, Bu. Ya, Ibu mengerti dengan kekhawatiran yang Renisa alami.
Ya, apalagi Nak Rendisa di kelas itu sebagai wakil ketua kelas. Ya. Ya. Nah, kemudian jadi permasalahan Nak Rendisa ini yaitu tidak memiliki motivasi belajar, itu karena sehingga Nak Rendisa sering tidak hadir di sekolah, di mana setiap Nak Rendisa ingin hadir ke sekolah, Nak Rendisa susah untuk bangun pagi. Ya, dan juga merasa lelah karena keseringan main game online sampai larut malam. Baiklah, Ibu di sini memiliki salah satu alternatif yaitu teknik modeling. Nah, di mana nanti Nak Rendisa akan mempelajari model ya dari yang Ibu tayangkan dan bisa yaitu merubah tingkah laku Nak Rendisa sendiri. Ya, bagaimana Nak Rendisa sudah siap? Siap, Bu. Nah, kita nanti Nak Rendisa saksikan videonya ya. Ya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat,
serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Nah, begini ya Nak Rendisa. Dari video yang Nak Rendisa sudah saksikan tadi, kira-kira apa langkah yang akan dilakukan Nak Rendisa setelah menonton atau melihat video tayangan yang disaksikan tadi? Mungkin langkah yang saya lakukan adalah mengurangi bermain game, berlatih untuk bangun pagi. Karena dari tokoh inspiratif yang tadi saya tonton, bahwa kita harus termotivasi untuk masuk sekolah dan belajar. Karena kesuksesan tidak datang dari orang yang malas. Jadi Rendisa itu sudah mengetahui solusi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar Nak Rendisa ya. Nah, Ibu harapkan, Ibu berharap kepada Nak Rendisa itu bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ibu di sini ada LKPD ya, nanti diisi, kemudian silakan diisi identitasnya dengan lengkap ya. Nah, di sini nama, kelas, nomor absen dan juga topik layanan kita hari ini. Kemudian isi jawaban sesuai dengan pemahaman dari Nak Rendisa sendiri. Nah, Ibu berikan waktu selama 5 menit. Silakan diisi ya. Sudah, baik, waktu sudah habis ya, sudah 5 menit. Jadi sekarang kita bahas itu lembar LKPD yang sudah Rendisa isi. Nah, baik Nak Rendisa, Ibu bahas di sini lembar LKPD yang sudah Nak Rendisa isi ya. Yang pertama yaitu pertanyaannya adalah yang Nak Rendisa tulis di sini. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri seseorang. Motivasi ini biasanya timbul karena adanya harapan ataukah tujuan, keinginan seseorang terhadap sesuatu, sehingga dia memiliki semangat untuk mencapai tujuan itu. Nah, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah sesuatu yang diharapkan ataukah diperoleh dari luar diri. Nah, contohnya yaitu harapan. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah mengaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, yang Nak Rendisa tulis di sini yaitu adalah faktor lingkungan, karena dengan bermain game sampai larut malam menjadikan yaitu Nak Rendisa susah untuk bangun pagi dan merasa lelah sehingga kurang untuk memiliki motivasi untuk hadir ke sekolah. Ya. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, Nak Rendisa tulis di sini yaitu akan membuat agenda belajar. Nah, dengan adanya agenda belajar itu membantu Nak Rendisa sendiri dapat untuk mengatur waktu dan tahu materi apa yang harus dipelajari sehingga lebih fokus, yaitu konsentrasi di dalam belajar. Terus yang kedua, hindari gangguan belajar. Mengatur waktu untuk bermain HP atau game online agar tidak terganggu jam belajarnya. Sudah jelas ya Nak Rendisa pembahasan terkait dengan lembar LKPD yang sudah Nak Rendisa isi? Ya Bu, sudah jelas. Ibu berharap ya pemahaman yang Nak Rendisa dapatkan hari ini itu menjadikan Nak Rendisa mampu untuk meningkatkan motivasi belajar ya Nak. Ya. Nah, apakah Nak Rendisa bisa menyimpulkan apa yang sudah didiskusikan hari ini? Masalah yang kita bahas tadi adalah masalah saya yang sering tidak hadir di sekolah Ya. dan juga sering tidak mengerjakan tugas dari guru karena saya keseringan bermain game hingga larut malam dan membuat saya lelah sehingga saya kehilangan motivasi untuk belajar.
Dan juga setelah saya menonton video tadi, saya merasa mampu untuk menyelesaikan masalah saya agar tetap termotivasi untuk belajar. Dan setelah saya menonton video tadi, saya merasa mampu menangani masalah saya agar tetap memiliki motivasi untuk belajar dan kita tetap semangat walaupun dalam keadaan apapun. Nah, bagus sekali Anak Rendisa sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Nah, semoga dapat dilaksanakan dan juga Anak Rendisa mampu mengatasi kurangnya motivasi belajar yang Anak Rendisa alami, ya, agar tetap memiliki semangat untuk mengikuti pelajaran dengan nilai yang bagus. Nah, berikutnya juga Ibu memberikan kuesioner yang penilaian setelah layanan yang dilakukan. Silakan dikerjakan. Kurang lebih Ibu kasih waktu itu 5 menit ya. Nah, silakan diisi. Nah, di sini sudah ada juga sama petunjuknya, nomor absen dan juga waktu pelaksanaannya sekarang ya, waktu pengisiannya sekarang. Nah, petunjuk pengisian kuesioner ini adalah yaitu motivasi belajar. Petunjuk pengisian kuesioner ini nanti Rendisa isilah data diri dulu ya pada tempat yang sudah disediakan seperti nama, kelas, nomor absen serta waktu untuk dalam pengisiannya. Nah, kemudian bacalah dengan cermat butir pernyataannya, kemudian jawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya, dengan memberi tanda checklist pada kotak yang sudah disediakan di sini ya. Nanti kategori yang digunakan adalah untuk menjawab itu ada SL selalu, S itu sering, kemudian KK itu kadang-kadang, J jarang, TP itu adalah tidak pernah. Sudah mengerti tak Rendisa? Ya, silakan diisi. Sudah selesai Nak Rendisa? Belum. Sudah? Nah, baiklah, waktu sudah berakhir 5 menit ya, jadi silakan dikumpulkan. Jadi Ibu berharap hasil layanan motivasi belajar yang Nak Rendisa ini dapat diterapkan dengan baik. Ya. Wah, kegiatan kita sudah memasuki tahap akhir. Nah, jadi bagaimana komitmen yang akan Nak Rendisa yaitu laksanakan dalam rencana itu meningkatkan motivasi belajar? Saya akan meningkatkan motivasi belajar saya terutama dalam meningkatkan kehadiran saya di sekolah dan juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
dengan cara menghindari gangguan dalam belajar seperti mengurangi bermain HP atau bermain game, dan juga membuat agenda harian agar saya lebih berfokus pada pelajaran. Nah, terus kira-kira kapan Nak Rendisa akan melaksanakan komitmen ini? Secepatnya. Ya. Nah, Ibu berharap semua itu dilaksanakan dengan baik ya. Ya. Nah, berikut Ibu akan sampaikan hasil pengamatan selama Nak Rendisa itu mengikuti kegiatan konseling ini. Nah, itu di mana Nak Rendisa pertama itu sudah aktif, kemudian sudah antusias dalam mengikuti kegiatan ini, dan Nak Rendisa itu sudah mampu untuk memutuskan niat Nak Rendisa sendiri di dalam yaitu mengambil keputusan. Ya, sudah bagus. Nah, bagaimana pesan dan kesan yang Nak Rendisa alami selama mengikuti kegiatan konseling ini? Saya merasa sangat senang dari materi yang disampaikan. Saya dapat mengetahui bagaimana caranya meningkatkan motivasi, dan harapannya agar kegiatan ini menggunakan alat dan media yang lebih menarik lagi. Ya, sampaikan kesan dan pesannya dengan baik. Nah, Ibu juga akan meningkatkan lagi layanan ini ke depannya. Nah, jika ke depannya Nak Rendisa itu mengalami permasalahan dalam melaksanakan rencana yang akan dilakukan, Nak Rendisa itu bisa datang lagi ke Ibu ya. Nah, kemudian kita akan kembali mendiskusikannya. Nah, pada hari yang sama dan jam yang sama. Bagaimana, setuju Nak Rendisa? Setuju, Bu. Nah, baiklah, kegiatan layanan konseling individual ini sudah berakhir. Ibu ucapkan ya terima kasih kepada Nak Rendisa atas partisipasinya dalam layanan ini, dan semoga berhasil. Baik, Bu. Nah, karena diawali doa, maka kita juga akan akhiri dengan doa, ya. Nah, baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Silakan Nak Rendisa bisa kembali ke kelas. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Mari, Bu. Ya, silakan.